Hai, kembali lagi di channel YouTube aku, Dita Widya, dan aku selalu berharap bahwa kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan diberkati. Di video kali ini aku akan ngebahas bagaimana caranya aku bisa menghilangkan, memudarkan bekas jerawat. Kalau kita bisa berhasil sembuh dari yang namanya jerawat, pasti orang akan tetap ngira kita berjerawat. Benar. Karena apa? Karena bekas jerawatnya masih kelihatan, masih menghitam, masih merah-merah. Orang ngiranya kok jerawatan, padahal sebenarnya mukanya udah rata. Ini sebenarnya yang jadi masalah dan bikin kita gedek. Sebelumnya kita pengen tahu dulu nih beberapa jenis bekas jerawat. Aku ambil literatur dari momsmoney.id. Itu ada 5 jenis jerawat. 5 jenis bekas jerawat. Yang pertama itu hyperpigmentation. Setahu aku ada jenis bekas jerawat yang menghitam sama merah gitu. Untuk kulit yang kayak aku gini nih cenderungnya punya bekas jerawatnya yang menghitam. Nah, ini tuh lebih gampang buat ditanganin kan ya. Paling mungkin cuma butuh waktu yang agak lama gitu. Cuma tetap dia ada harapan untuk hilang kan dan untuk sembuh. Yang kedua itu ada yang namanya ice pick scar. Ice pick scar ini bentuknya kayak lekukan tapi kecil, nggak terlalu dalam gitu. Menurut aku jenis-jenis jerawat yang sampai menimbulkan scars itu karena kita pencetin sampai yang parah gitu loh. Kalau dia sebenarnya nggak disentuh, nggak ditekan-tekan, pasti dia nggak akan sampai menimbulkan scars terlalu dalam gitu. Yang ketiga ada jenis jerawat yang rolling scars. Ini bentuknya tuh kayak jaringan parut gitu kan. Kelihatannya sih nggak ada yang lekukan gimana, tapi kulitnya teksturnya udah nggak bagus, nggak seperti sebelum berjerawat gitu. Yang keempat ada box scar. Ini cenderungnya bentuknya bulat dan oval. Aku sempat punya juga dan gimana sih, kayak kentara banget karena kan gede gitu kan ya. Dan yang terakhir ada yang namanya itu keloid scar. Otomatis ini bentuknya tonjolan. Biasanya orang yang punya genetik keloid jauh lebih riskan untuk punya jenis bekas jerawat ini. Nah, aku akan bagikan apa yang aku lakukan. Aku nggak mau ngebahas aku bisa pakai ini enggak, tapi aku memang mau sharing apa yang aku lakukan gitu kan ya. Nah, teman-teman pasti udah nggak asing kan yang namanya retinoid atau tretinoin. Itu adalah salah satu derivat dari vitamin A yang banyak disarankan untuk menangani kerutan, jerawat, bahkan sekaligus bekas jerawatnya. Retinoid exit itu tuh udah paket lengkap gitu ya. Kalau mungkin teman-teman bisa lihat di produk-produk yang dijual bebas, treatment skincare maksudnya, yang dijual bebas produk drugstore itu tuh retinol gitu, yang ada kandungan zat eksfoliasinya tapi nggak sepotent tretinoin atau retinoid exit. Kenapa? Kalau kita pengen sembuh dari bekas jerawatnya cepet, kalau kita pengen berkibar kayak model. Kalau memang kita pengen sembuh dari jerawatnya itu cepet, bekas jerawatnya itu cepet, ya mau nggak mau kita harus ambil nih tretinoin yang potent atau retinol yang potent gitu kan, retinoid exit. Aku nggak pernah pakai yang produk-produk retinol yang dijual bebas karena ya aku tahu jerawat aku tuh parah gitu loh, dan kalau cuma pakai kayak gitu itu lama untuk sembuhnya gitu, lama untuk menghilangnya bekas jerawatnya gitu. Dan aku menghilangkan bekas jerawat aku dengan tretinoin atau Vitasid yang 0,025. Ingat, aku pakai ini nggak sembarangan. Sebelumnya aku udah konsul ke dokter. Waktu itu untuk nembuhin jerawat aku yang parah, tapi karena aku nggak sabar dengan purgingnya, aku stop gitu. Dan aku sekarang ini nggak pakai di seluruh muka, tapi hanya di spot-spot tertentu di mana ada dark spot, bekas jerawat atau ada scars. Aku pakai Vitasid ini, aku pakai tretinoin yang 0,05 ini, itu nggak setiap hari. Jadi ketika kulit aku udah ngerasa kayak kering, udah kayak mulai nggak enak atau mulai harsh, ngerasa gimana, aku nggak pakai gitu. Kulit aku dehidrasi, aku juga nggak pakai gitu. Jadi benar-benar kita harus mengenali dan paham sama kulit kita dulu. Kenapa? Kalau kalian pakai ini terus karena pengen menghilangkan cepat bekas jerawatnya, bisa-bisa breakout karena skin barrier kita rusak karena pakai
retinoid terlalu kenceng gitu loh. Aku nggak tahu sih ideal seperti apa cara pemakaiannya. Yang jelas aku pakainya nggak setiap malam, nggak 1-2 malam sehari, enggak. Tapi memang karena aku kenal sama kulit aku, oh ini kayaknya stop dulu deh, ini udah mulai kayak kering, aku stop. Walaupun itu nggak seluruh muka ya, di bagian tertentu pun aku udah bisa ngerasain kayak misalnya, oh ini tuh kayaknya nggak deh, malam ini aku nggak pakai tretinoin dulu, nggak pakai Vitasid dulu gitu. Harus bener-bener hati-hati dan jeli, makanya datang ke dokter supaya dapat anjuran yang benar pada pemakaiannya gitu. Vitasid ini bentuknya krim ya. Aku udah pernah dulu pakai yang mulai dari start yang paling rendah 0,025, dan itu tuh ngerasanya jauh lebih kering karena bentuknya gel dan aku nggak nyaman. Atau kalau nggak mau terlalu beresiko ya pakai retinol biasa yang dijual di drugstore atau di skincare gitu. Kan banyak banget tuh produk-produk skincare yang ada retinolnya. Itu bisa dipakai untuk menghilangkan bekas jerawatnya. Tapi balik lagi gitu loh, menurut aku cara untuk bisa menyembuhkan bekas jerawat, baik itu scar, baik itu noda bekas yang hitam atau merah, kalau di aku ya cepetnya pakai ini, pakai tretinoin yang potent gitu loh. Dan ingat, kalau mau pakai tretinoin atau retinoid, wajib banget untuk pergi ke dokter dan konsul supaya kalian jauh lebih aman. Semoga video aku ini bermanfaat, dan aku akan bahas lagi banyak hal tentang jerawat juga. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share juga. Dan see you on the next video. God bless you.